Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Permana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 tentang kesetimbangan kimia. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, baik adik-adik semuanya. Nah, seperti kita lihat di sini ya. Pada gambar ini, perhatikan gambar berikut, dan di sini yang kita lihat adalah gambar tape ya. Nah, apa fungsi ragi dalam pembuatan tape? Apa hubungan ragi terhadap kesetimbangan reaksi? Nah, tentunya di sini ada hubungannya ya, adik-adik semuanya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pada prinsipnya untuk pembuatan tape ini dipergunakan ragi ya atau jamur. Nah, selanjutnya ragi menghasilkan enzim pembongkaran karbohidrat membentuk molekul kecil yaitu glukosa dan fruktosa. Nah, sehingga dikatakan ragi ini sebagai katalisator, di mana katalisator itu berfungsi sebagai mempercepat suatu reaksi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bersama-sama kita akan bahas materi kesetimbangan kimia ini ke depannya. Yang pertama adalah reaksi kesetimbangan. Ya, di sini kita akan bahas pengertian kesetimbangan reaksi. Nah, kita perhatikan reaksi berikut ini, reaksi pembentukan gas NH3. Nah, di sini N2 ya bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, di mana di sini untuk N2 dan 3H2 dinamakan dengan pereaksi. Ya. Di sini konsentrasinya berkurang. Sedangkan 2NH3 ini adalah hasil reaksi. Nah, di mana untuk yang hasil reaksi atau produk di sini konsentrasi bertambah. Nah, kemudian juga reaksi penguraian gas NH3. Nah, untuk penguraian gas NH3 di sini kita tulis 2NH3 ya berupa gas, kemudian dia terurai menjadi suatu produk yaitu N2 dan 3H2. Nah, di mana di sini 2NH3 ya sama halnya seperti N2 dan 3H2 merupakan suatu reaktan ya atau pereaksi yang terurai. Nah, sehingga konsentrasinya berkurang. Sedangkan N2 dan 3H2 sama halnya ketika di atas ini 2NH3 merupakan suatu produk ya. Nah, sehingga konsentrasinya bertambah. Ya. Intinya adalah semua bereaksi ya itu ketika bereaksi ataupun terurai dia akan berkurang, sedangkan semua produk dia pasti konsentrasinya akan bertambah. Nah, namun di sini kita akan membahas tentang kesetimbangan. Nah, apa itu kesetimbangan? Nah, di sini pada suatu saat pembentukan NH3 dan penguraian NH3 memiliki laju yang sama sehingga tercapai kesetimbangan. Nah, di mana di sini untuk persamaan reaksi kesetimbangan NH3 ini N2 ya berupa gas ditambah 3H2 berupa gas. Nah, sehingga di sini menghasilkan 2NH3. Atau sebaliknya tadi yang sudah saya jelaskan, 2NH3 dia akan terurai akan menjadi gas N2 dan 3H2. Nah, sehingga arah panahnya seperti ini ya, bolak-balik. Nah, ini menandakan adalah panah bolak-balik tersebut menandakan kesetimbangan. Ya, di sini ada V1 dan V2 laju reaksinya.
Baik, kita lanjut ya adik-adik semuanya. Nah, sekarang kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin banyak sekali ya yang kita hadapi, ya kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ternyata itu adalah kesetimbangan ya. Nah, contoh di sini ya. Oksigen di udara menjadi HbO2 pada paru-paru. Nah, di mana Hb hemoglobin ditambah O2 oksigen menghasilkan HbO2 ya, ataupun HbO2 ini akan terurai ya, akan terurai menjadi Hb ditambah O2 ya. Intinya adalah panahnya dua arah ya, dua arah bolak-balik. Nah, ini dikatakan dengan setimbang. Adapun juga pada lapisan gigi ya, di sini lapisan emal gigi mengandung senyawa kalsium, yaitu hidroksiapatit atau Ca5PO4 3OH. Nah, di mana hidroksiapatit ini dia akan terurai ya, akan terurai menjadi 5Ca2+, kemudian ditambah 3PO4 3- ditambah OH-, ataupun sebaliknya ya, 5Ca2+, 3PO4 3- dan OH- dia akan bereaksi menjadi senyawa Ca5PO4 3OH ya, sehingga ditulis reaksi kesetimbangannya panahnya dua arah bolak-balik seperti ini. Kemudian ada juga perubahan wujud air pada proses pemanasan air dalam wadah tertutup ya. Selanjutnya, nah sekarang adik-adik semuanya, bagaimana cara kita menulis tetapan kesetimbangan? Nah, di sini lambang tetapan kesetimbangan ya, yaitu untuk KC, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Sedangkan KP tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau wujud gas. Ya, saya ulangi lagi, KC ini menandakan kesetimbangan konsentrasi, sedangkan KP tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Nah, di sini tetapan kesetimbangan KC merupakan pernyataan matematis dari hukum aksi massa. Nah, menurut hukum aksi massa, di mana di sini reaksi kimia pada suhu tertentu perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kanan dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di ruas kiri yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya akan menghasilkan suatu bilangan yang tetap atau konstan ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan ada contohnya ya. Oke. Nah, kemudian penentuan tetapan kesetimbangan bergantung pada jenis reaksinya, yaitu ada dua, homogen dan heterogen. Nah, di mana untuk nilai KC kesetimbangan homogen, nah di sini reaksi kesetimbangan homogen terjadi jika fase dari zat-zat yang bereaksi dengan zat-zat hasil reaksi sama, yaitu gas atau larutan. Ya. Jadi sama, fasenya sama semua ya, gas ataupun larutan. Nah ini contohnya, dikali semuanya. Di sini N2 berupa gas ditambah 3H berupa gas juga ya, kemudian menghasilkan 2NH3 gas semua ya. Jadi reaktan atau reaksi dengan produk itu gas semuanya. Nah, sehingga ketetapan kesetimbangannya adalah NH3
pangkat 2 per N2 ya dikali H3, di mana kurung ini menandakan konsentrasinya ya. Atau misalkan dibaca lagi, ketetapan kesetimbangan ya dari reaksi di atas adalah konsentrasi NH3 pangkat 2 per konsentrasi N2 dikali konsentrasi H pangkat 3. Nah, dua pangkat ini ya, 2 dan 3 dari mana? Nah, pangkat ini adalah koefisien dari senyawa dalam suatu reaksi tersebut. Nah, contoh di sini. Nah, N2 ini satu kan pangkatnya ya. Ini satu. Kenapa satu? Karena koefisien 1. Sedangkan untuk ini koefisien 3, maka akan menjadi pangkat 3, dan koefisien 2 akan menjadi pangkat 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, NH3 2 ya, sedangkan N2 1 di sini dan H-nya adalah 3. Kemudian adik-adik semuanya, untuk menentukan perbandingan ini adalah di mana di sini ya, yang kita tulis terlebih dahulu untuk kesetimbangan konsentrasi, yaitu adalah dari produk terlebih dahulu ya. Produk yang ditulis, kemudian ya atau perbandingan reaktan. Nah, di sini kita tulis konsentrasi N2 pangkat 1, berarti tidak usah ditulis, dan konsentrasi H pangkat 3 karena koefisiennya adalah 3. Paham ya dari semuanya? Selanjutnya di sini nilai kesetimbangan untuk kesetimbangan heterogen. Nah, heterogen berarti di sini adalah fasanya itu berbeda-beda ya. Nah, di sini untuk keberadaan zat pada keadaan setimbang, nah di sini kita penentuan kesetimbangannya. Nah, sedangkan jika terdapat fase gas dan fase padat, nah maka yang akan kita pilih ya fase gas ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, di sini keberadaan zat pada keadaan setimbang. Nah, jika terdapat fase gas dan fase padat, maka untuk menentukan KC-nya di sini kita pilih fase gas semuanya. Yang kedua, jika terdapat fase gas dan fase cair, ya kita pilih juga fase gas untuk menentukan KC-nya. Nah, kemudian jika terdapat larutan dan fase padat, maka kita ambil larutan untuk menentukan kesetimbangannya, ya, untuk ditulis pada rumusnya. Kemudian jika terdapat fase gas, fase cair, dan fase padat, nah tetap nanti yang kita akan pilih ya pada senyawa tersebut adalah fase gasnya. Oke, jadi dengan demikian ya, untuk menentukan kesetimbangan ya atau KC pada konsentrasi ini yang harus kita pilih pada fase gas. Oke, sebentar. Nah, untuk menentukan ini ya pada fase gas ya, fase gas dan fase larutan ya. Jadi intinya ini juga kan gas, ini fase gas juga. Oke, jadi intinya adalah yang digunakan untuk menentukan KC ini ya adalah fase gas dan larutan. Oke, sekarang kita contoh ya. Oke, contoh di sini C karbon ini solid ditambah H2O gas. Nah, di sini
dalam suatu reaksi kesetimbangan H2 ya atau hidrogen dia berupa gas, kemudian CO dia karbon dioksida berupa gas. Oke. Nah, di sini kita tulis, nah rumusnya itu adalah ya produk. Oke, sebentar. Nah, ini produk ya dibagi atau perbandingan dengan reaktannya. Nah, di sini ya H2 berarti konsentrasi H2 ya betul. Kemudian dikali konsentrasi karbon dioksida atau CO. Karena di sini koefisien satu semuanya, maka di sini pangkat tidak ditulis ya. Satu dianggap tidak usah ditulis. Nah, kemudian di sini C solid dan H2O gas. Maka yang dipergunakan adalah yang gasnya ya. Yang gasnya, sedangkan untuk yang solidnya itu tidak usah ditulis dalam menentukan kesetimbangannya ya. Sehingga ditulis konsentrasi H2O. Oke, gampang ya untuk menentukan kesetimbangan ya. Jadi kalau misalkan homogen sih gampang ya, ini tinggal ditulis aja, disesuaikan. Nah, sekarang adik-adik semuanya kita sudah di penghujung materi. Nah, sini kita latihan terlebih dahulu ya, latihan soal. Kita akan menentukan rumus kesetimbangannya ya. Jadi soal-soal berikut ini. Nah, silakan adik-adik semuanya. Maaf. Nah, di sini ada 5 soal ya, 5 soal. Tuliskan ketetapan kesetimbangan atau KC untuk reaksi kesetimbangan berikut ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita evaluasi sampai mana adik-adik paham materi tersebut ya. Oke, silakan untuk menjawabnya bisa berupa japri ataupun di kolom tugas ya pada Microsoft Teams, ataupun bisa adik-adik semuanya berkomentar di bawah ini ya. Silahkan berkomentar ya di link di kolom komentar pada channel YouTube ini. Baik, untuk sementara saya sudahkan untuk materi kesetimbangan pada sebab ini. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.